Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang akan kita setarakan HXeO4- ditambah O3. O3 ini ozon ya, gas, menghasilkan XeO6-4-. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Selanjutnya, ini kita pasangkan spesi-spesi yang mirip. Sementara untuk O dan H, kita tidak perlu carikan pasangannya. Jadi, kalau kita pasangkan HXeO4- ini yang paling mirip, tidak ada yang lain karena di ruas sebelah kanan itu hanya ada ini, XeO6-4-. Kita pasangkan di sini. Lalu bagaimana dengan O3 ini? Tidak masalah, tetap kita tuliskan, tetapi di sini O3 seperti ini akan mendapatkan pasangan ketika kita menyetarakan jumlah O. Selanjutnya kita setarakan jumlah unsur selain O dan H. Kebetulan di sini Xe di ruas kiri dan kanan pada persamaan pertama ini sudah setara. Kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya. Sekarang kita setarakan muatan dengan menambahkan OH- di ruas yang lebih positif. Persamaan reaksi yang pertama ini negatifnya 1, sementara di ruas sebelah kanan negatifnya 4. Oleh karena itu, di ruas sebelah kiri kita tambahkan 3 OH-, sehingga muatannya sama-sama negatif 4. Yang di bawah tanpa muatan, maka kita bisa lewatkan tahap ini. Selanjutnya kita setarakan jumlah U. Caranya dengan menambahkan H2O. Disinilah di persamaan reaksi yang kedua ini, O3 ini akan kita pasangkan dengan 3H2O. Sehingga oksigennya sama-sama 3. Kemudian reaksi yang pertama ini belum kita setarakan jumlah O-nya. Di ruas kiri ini ada 4 dan 3, sehingga sama dengan 7. Oleh karena itu, yang di ruas sebelah kanan ini baru ada 6. Ini kita tambahkan H2O. Satu saja karena setiap H2O ada O sebanyak 1. Sehingga untuk persamaan reaksi pertama ini jumlah O-nya sama-sama 7 sudah. Langkah berikutnya kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom hidrogen atau yang di sini kita tuliskan sebagai H dalam tanda kurung siku. Kita tambahkan pada ruas yang kekurangan H. Untuk reaksi pertama, jumlah hidrogen 1 dan 3. Ada 4, sementara di ruas kanan hidrogen baru ada 2. Oleh karena itu, yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 2H. Kemudian di reaksi kedua, hidrogen di kiri tidak ada, di kanan ada 6. Berarti yang di ruas sebelah kiri kita tambahkan hidrogen sebanyak 6. 6 hidrogen. Nah, tampak ya pada reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi karena reaksi ini melepaskan hidrogen. Sementara reaksi yang kedua ini merupakan reaksi reduksi karena dia menangkap hidrogen. Yang di atas melepaskan hidrogen, yang di bawah menangkap hidrogen. Oleh karena itu, yang melepaskan hidrogen adalah reaksi oksidasi, sementara yang menerima hidrogen merupakan reaksi reduksi. Ketentuannya sudah ada di bawah ini. Sekarang kita bisa amati. Dalam reaksi redoks, menggunakan metode transfer hidrogen ini, jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima harus sama. Oleh karena itu, yang persamaan pertama kita kalikan 3, sehingga hidrogennya sama-sama 6 nantinya. Kalau mau kita tandai, kita bisa tuliskan di sini ya. Ini tadi merupakan reaksi oksidasi, karena dia melepaskan hidrogen, sementara yang di bawah ini merupakan reaksi reduksi. Ini ditandai saja, tidak perlu dituliskan, tidak masalah. Yang penting kita paham mana reaksi reduksi dan oksidasi. Hasil perkalian kita tuliskan di bawah. Untuk persamaan reaksi yang kedua ini kita tidak perlu kalikan ya, kalaupun mau dikalikan silakan dikalikan 1. Sekarang ini kita kalikan 3 semuanya. Jumlah hidrogen yang dilepas dan yang diterima sudah sama. Sekarang kita tinggal gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Ruas kiri kita gabung dengan ruas kiri dan ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan.
Sudah kita gabungkan. Selanjutnya kita periksa spesies sejenis yang muncul di ruas yang berbeda. Jelas tadi kita menyetarakan jumlah H yang dilepas dengan yang diterima, otomatis ini sudah sama dan bisa dihapus. Sekarang kita periksa spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Di ruas kiri tidak ada yang sama, sementara di ruas kanan ini kita jumpai ada 3H2O dengan 3H2O. Ini kita bisa gabung saja menjadi 6H2O. Selanjutnya kita periksa muatannya. Bila sudah sama berarti sudah oke. Demikian pula untuk atom-atomnya. Ini muatannya kan negatif 3 dengan negatif 9, jadi negatif 12. Sementara di ruas sebelah kanan ini 3 kali negatif 4, jadi negatif 12. Muatannya sudah oke. Oksigen tentu kalau kita sudah ikuti proses yang di atas, ini sudah pasti jumlahnya akan sama. Kita melihat di sini terjadi transfer hidrogen sebanyak 6 ya. Hidrogen yang berpindah, misalnya kalau kita sebut istilah berpindah, yang dipindahkan, yang ditransfer, ini sebanyak 6. Maka itu akan ekivalen dengan transfer elektron atau elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ketika kita menggunakan metode ion elektron, yaitu sebanyak 6 elektron. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.